Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait thorikoh atau tarekat. Nah, saya di video sebelumnya itu sebenarnya sudah ada pembahasan terkait dengan suluk Raja Wali. Karena kajian suluk Raja Wali sudah, ini saya lebih fokus ke tarekat. Bahasanya saya ganti tarekat biar beda dengan sebelumnya. Tapi prinsipnya isinya sama. Ini sebagai penguatan atau pendalaman terkait dengan suluk Raja Wali. Jadi saya ganti judulnya biar lebih keren. Tarekat online. Tarekat online ini karena kan banyak aliran thorikoh ya, aliran tarekat, aliran thorikoh itu banyak dan saya tidak memahami sehingga saya tidak berani untuk mengkritisi secara ini itu memang banyak. Ini apa pola baru apa aliran baru saya nggak tahu. Yang jelas judulnya tarekat online. Jadi begini saudaraku ya, sederhananya begini. Kebahagiaan puncak bagi seorang makhluk adalah liko dengan Allah, atau liko dengan Kholik, atau liko dengan Gusti. Secara sederhana untuk bisa liko dengan Gusti adalah iman dan amal soleh. Dan jangan syirik kepada Allah. Jadi kuncinya di situ. Tidak syirik dan beramal soleh, beriman beramal soleh. Nah, liko dengan Gusti, liko dengan Allah itu memiliki 3 fase atau 3 tahapan lah. Bisa liko dengan rasa, bisa liko dengan suara, dan bisa liko dengan kesempurnaan rupa. Liko dengan rasa, dengan suara, dan dengan kesempurnaan. Nah, kemudian bagaimana untuk bisa mencapai ke sana? Liko dengan Gusti, baik itu melalui tahapan rasa, rupa, suara. Liko dengan Gusti ini bisa dicapai dari berbagai macam pintu. Bisa dari teknologi, bisa dari seni, bisa dari budaya, bisa dari agama, semua bisa menembus ke sana. Kenapa semua bisa menembus? Karena semuanya milik Gusti gitu loh. Semuanya Allah yang punya. Jadi semua pintu Allah buka agar manusia menuju ke Kholiknya. Nah, kita akan membahas jalan liko atau tarekat untuk bisa liko dari sudut pandang Raja Wali, tim Raja Wali. Jika dahulu banyak orang-orang yang mengupayakan liko dengan Gusti atau bertemu dengan Gusti melalui cara-cara ritual atau dalam bahasa lokalnya adalah tirakat lah, tirakat. Jadi tirakat itu sebenarnya sama dengan tarekat, tetapi tirakat itu kemudian dimanai seperti puasa, bersemedi dan sebagainya. Sederhananya seperti itu. Nah, dengan cara-cara tirakat, dengan cara-cara melemahkan nafsu, mengendalikan nafsu dengan berpuasa, kemudian menyederhanakan akal, menguatkan ruh itu. Atau banyak juga orang yang melakukan
tirakat atau tarekat itu dengan cara-cara amalan seperti berzikir, kemudian ibadah dan sebagainya. Dalam porsi ini bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah, namun lebih kepada siapa yang bisa nyampe, gitu aja. Kalau dengan jalan Anda bisa nyampe, silakan. Tidak ada masalah, mau dengan zikir, dengan apapun, yang penting kan sampai. Nah, pertanyaannya apakah sudah sampai? Apakah dengan cara Anda bisa sampai? Gitu. Kalau memang tidak sampai, berarti harus menggunakan cara yang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah mungkin orang yang masih hidup secara ragawi atau orang yang masih terikat raga atau jasad bisa berliko dengan Allah baik secara rasa, suara ataupun rupa? Jawabannya bisa, itu aja. Jawabannya bisa. Kapan? Ya kapan Anda mampunya. Nah, zaman saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kami melihat bahwasanya zaman saat ini untuk bisa liko dengan Allah itu melalui suatu cara yang tidak serumit dahulu. Artinya begini, Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk berzikir di masjid. Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk bersemedi di suatu tempat yang sunyi. Tirakat saat ini yang bisa mendekatkan kita atau yang bisa mengarahkan kita untuk liko dengan Allah adalah luruskan tauhid, rapihkan ibadah, dan perindah muamalah. Nah, dengan muamalah ini kita bisa liko dengan Allah. Zikir yang dulu sering dibacakan atau sering dilafadkan dalam momentum tertentu, umpamanya semalaman atau berzikir di tempat yang suci, di tempat yang sunyi. Nah, apakah itu masih bisa dilakukan? Jawabannya silakan. Tetapi saat ini sepertinya Gusti lebih menghendaki manusia untuk berkarya dengan manusia tetap memaksimalkan karyanya maksimal, kemudian ibadahnya sempurna dan tauhidnya kokoh gitu. Jika dahulu berzikir itu sambil duduk menghabiskan waktu sekian jam, maka sekarang ganti dengan zikir yang bisa dilakukan sambil apa saja. Ketika seseorang berprofesi sebagai katakanlah dia pedagang, umpamanya pedagang bakso lah. Ketika dia berprofesi sebagai pedagang bakso, waktunya sholat. Nah, sambil berdagang bakso, sambil melayani pembeli, sambil beres-beres, dia bisa berzikir tanpa harus membutuhkan waktu yang lama. Jadi hatinya terus berzikir kepada Allah, ibadahnya dilaksanakan pada waktunya, kemudian muamalahnya dia berkarya untuk menghidupi atau berkarya untuk mencari nafkah. Nah, keseimbangan inilah yang Allah harapkan. Betul. Karena begini saudaraku, tauhid itu refleksinya bisa dilihat dari ibadah dan muamalah. Ibadah refleksinya bisa dilihat pada muamalah, gitu loh. Jadi kalau tauhid bisa dilihat dari ibadah dan muamalah, kalau ibadah bisa dilihat dari muamalah. Seseorang yang rajin beribadah, apakah ibadahnya itu memberi manfaat atau tidak bisa dilihat dari aktivitas sosialnya gitu. Seseorang yang beribadah, apakah dia ibadahnya itu lillah atau tidak bisa dilihat dari sosialnya. Kesolehan sosial di sini itu merupakan refleksi dari seseorang yang memiliki kesempurnaan ibadah dan kekokohan tauhid. Itu. Kenapa demikian? Karena urusan
tauhid dan ibadah, urusan tauhid itu sangat pribadi, urusan ibadah itu juga bisa dikatakan pribadi, tetapi untuk urusan sosial ini kepentingan bersama. Nah, orang-orang yang memiliki ketauhidan yang sempurna, ibadah yang sempurna, maka aspek sosialnya pun akan sempurna. Jika dalam aspek sosial ternyata dia menjauhi tetangganya karena beda faham, menjauhi tetangganya karena memang beda pemikiran, artinya apa? Ada hal yang harus dipertanyakan dari aspek tauhidnya, gitu loh. Nah, urusan liko ini juga bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Jadi tidak perlu lagi duduk berjam-jam di masjid atau di tempat yang sunyi. Lakukan aktivitas Anda, kemudian tunjukkan bahwa Anda seorang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Lakukan aktivitas sambil terus mengingat Allah gitu. Jadi zikirnya itu yang dinamakan dengan dzikir anfus atau sholat daiman. Itu zikirnya itu yang bisa terus kita lakukan dalam aktivitas apapun yang masih membutuhkan napas, gitu aja. Jadi zikir anfus itu dilakukan pada saat manusia masih bernapas dalam situasi apapun. Gitu. Ya, zikir anfus itu seperti apa? Ya, zikir anfus seperti hu Allah. Ya, hu Allah itulah zikir anfus. Gitu. Nah, nanti pada saatnya ketika seseorang sudah mulai memiliki ketauhidan yang kokoh, kesempurnaan dalam ibadah, dan mempunyai kesolehan sosial atau kesolehan dalam muamalah, jika ini beriring, berjalan seiring, maka ruhnya kuat karena terus dipupuk dengan dzikir, dengan dzikir anfus itu. Kemudian ibadahnya dia sempurna karena terlepas dari riya. Muamalahnya nanti akan indah, akan ada kesolehan sosial gitu loh. Nah, disinilah nanti akan dimulai proses liko itu. Jadi liko dengan Gusti itu bukan polanya berubah. Nah, tarekat online maksudnya begini. Nah, tarekat online kita bahas di video berikutnya. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Hairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.